Ya, membahas apa? Zamul bukhli, tercelanya kikir. Itu tema besarnya. Subtemanya hikayatul bukhola, kisah orang-orang kikir, orang-orang medit. Kalau kemarin sudah bahas kisah-kisah para dermawan, sekarang kisah-kisah para apa? Kikir. Dermawan, kikirwan gitu ya, orang-orang kikir. Pertama, di Basrah ada seorang laki-laki kaya tapi bakhil. Suatu hari dia diundang tetangganya, diberi suguhan oleh tetangganya, diundang untuk datang, dia datang diberi suguhan. Suguhannya itu daging panggang terus diolesi dengan apa? Telur. Kan kita enak gitu. Kan soalnya masakan itu kan memang ono sentuhannya supaya membuka rangsangan. Kita enak gitu. Tenang iki yo enak, rasanya enak. Nah, akhirnya makan banyak dia. Terus minum buahnya sampai perutnya melembung, mindi-mindi, terus lepe-lepe, terus wargen, wis rasanya wis kedibakan dia, wis dibakan, wis repot kabeh, wis omeh kaya mati, wis wong ancen dhewe mumbung, wong medhit iku ya dikai wong mumbung. Nah, akhirnya ditibakan mengalami sakit yang parah. Terus datangkan tabib. Kepada tabib cerita, niki keluhannya saya ini bib gitu. Apa jawabnya si tabib? Oh, enggak apa-apa ini. Ini Anda hanya perlu memuntahkan apa yang Anda telah makan. Itu saja. Anda muntahkan, keluar semua, sudah sehat pulih kembali. Dasar wong medhit, muntahno daging enake ngene tak tahno ora along mati ya timbang ngelepeh neh manganan enak deh. Jadi orang bakhil itu rela mati daripada disuruh memuntahkan makanan yang dia sudah telan. Sampai segitunya. Yang kedua, ada seorang Arabi, orang Badui. Orang Badui itu simbolnya orang yang lugu tapi ya bijak. Orang Arabi ketemu sama temannya, temannya yang ditemui itu sedang buah tin, makan buah tin di depannya. Kedatangan si Arabi, si Badui, buah tinnya langsung diumpetkan, disembunyikan di bawah baju. Terus Arabi, si Badui duduk menghadap. Kondelalah tuan rumah, si rajul ini bilang sama si Badui, wahai orang Badui, hal tuhsunu minal Qur'ani syai'an, sampean bisa baca Quran apa tidak? Punya hafalan surat Al-Quran apa tidak? Dijawab oleh Badui, na'am, ya saya hafal beberapa surat. Ya sudah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzaituni wa turi sinin. Piye? Wazzaituni wa turi sinin. Kurang pisangkas. Wazzaituni wa turi sinin. Kurang nopo? Watin. Latinen di dijawab si Badui, tine nek ngisor iklan itu. Tine mbok delikno. Jadi ini nyindir. Tine mbok delikno kok apa? Berarti ya ngisi-ngisi bener tapi lugu tapi ya. Berikutnya ada ulama salaf mengundang temannya. Jadi yang cerita ulama salaf sendiri, alangkah malunya dia ketika itu.
cerita dia ngundang saudaranya, dari pagi diundang, diajak ngobrol terus ngalor itu cerita sampai asar tidak disuguhi apa-apa, tidak dikasih makan. Nah, cara nek kene ya dicawisi apa ya wis dijak delok apa gitu, main dolanan, main musik, main apa begitu ya, nonton TV video tuh. Ya, tapi tidak dikasih makan sampai asar, sampai tamunya kelaparan, sampai awake gredeg, tapi ditahan. Akhirnya si tuan rumah ngambil kayu suling, bambu seruling oleh tuan rumah. Nah, saya ini diam-diam pandai meniup seruling, sampai kepengen tak tiupkan nyanyi apa, lagu apa, silahkan requestnya nanti tak bawakan lagu sesuai dengan requestnya sampean. Sampeyan ngrungokno swara apa? Jari tamu nih aku kepengen ngrungokno suarane wajan. Saya pengen suara wajan orang goreng-goreng. Anjen sedina nih. Jadi kalau bertamu diceritani, dilihatkan gambar-gambar apa, misalnya nonton film, baik saiki kepengen film apa? Film kuliner. Tapi ora film, injene kuliner. Itu. Ada lagi, ada orang namanya Muhammad bin Yahya. Orang bakhil juga, bakhilnya luar biasa. Akhirnya ya karena ini sudah terkenal bakhilnya, ada salah satu kerabatnya yang tahu kebiasaan Muhammad yang bakhil ini. Ditakoni dulure itu ditakoni. Sampai masih kerabat dengan Muhammad bin Yahya. Iya. Coba dia itu terkenal masjid. Iya memang. Coba itu kalau suguhan tamu itu seperti apa? Wah, suguhan itu piringnya gede, paling isinya sak pucuk. Jadi kalau gorengan misalnya kita di sini ya piringnya sak tapsinya gede, gorengannya loro, cilik sisanya. Nampane gede ya itu, wes tapi makannya kecil. Nah terus, dan apakah ada orang yang bertamu ke dia? Ya karena suguhannya seperti itu, yang datang yo al-kiramul katibun, yo malaikat sing teko sing ora doyan makan. Terus dia makan sama siapa? Kalau tidak ada yang mau datang, ya dia makan sama lalat kalau lalat. Oh, nah sampean sendiri ini kan masih keluarga dekat, iya memang. Tapi kok sampean bajunya seperti ini, robek-robek gitu, seperti lusuh, gak kerabat, sampean kan masih kerabat dekat, iya. Lah kenapa? Ya memang saya itu tidak bisa cerita gini. Saya itu tidak bisa mendondomi, menjahit, menempel baju saya. Kenapa? Ya karena saya tidak punya apa-apa, yang kaya itu Muhammad. Gini loh ya, ini disimpulkan sama saudaranya sendiri menyimpulkan. Kalau saja si Muhammad bin Yahya ini punya rumahnya itu jejer-jejer mulai dari Baghdad sampai Nobah. Gampangannya dari sini, dari Bakalan sampai Kajen misalnya. Itu ada gedung, punya banyak gedung ini menyimpan jarum dom untuk jahit. Kok umpama malaikat Jibril, malaikat Mikail ditambah Nabi Yakub datang nemui Muhammad, wahai Pak Muhammad, tolong kami pinjami salah satu jarum sampean, akan kita gunakan, ini minjam, kami gunakan untuk menjahit
bajunya Nabi Sulaiman yang robek belakang. Nabi Yusuf yang robek belakang. Kok Nabi Yusuf bajunya robek belakang? Itu kan ceritanya begini, Nabi Yusuf itu kan ketika ditemu oleh pejabat istana, dirawat di situ, ditaksir sama ibu pejabat, dirayu-rayu sampai masuk kamar, digudak-gudak gitu ya. Nah, karena digudak itu berarti posisi Nabi Yusuf kan di belakang. Sampai ditarik celananya, bajunya robek. Robeknya ya di belakang. Tapi ini di Qur'annya disebutkan qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana adzabun alim. Qala hiya rawadatni abdi. Kesimpulannya malah Nabi Yusuf dituduh yang merayu, padahal yang merayu si ibu istri pejabat. Terus pembuktiannya bagaimana? Ingka nakomi suhu damin kubulin fasodapat bahwa minal wadid. Ya, jadi kalau dilihat robeknya bajunya Nabi Sulaiman itu di belakang apa di depan? Celonone itu suwek nek ngarep apa suweke nek mburi? Nek suwek nek ngarep berarti sing inisiatif Nabi Yusuf, wong dhewe sing nyuwek kayak gitu kan. Tapi nek suweke nek mburi berarti Yusuf dikejar-kejar dari belakang. Oh, berarti sing ngarep ben wedok. Terus kemudian ini cara pembuktian paling sederhana ada ya. Falamma ra'a qaumi subuqud min duburin qalat ya innahu min kaidikum gitu ya. Terus kemudian ternyata terbukti robeknya di sisi belakang. Oh, berarti Yusuf ini dikejar dari belakang. Nah, ditarik-tarik bajunya, berarti sing karep sing wedok ora sing Nabi. Nah, kembali ke kisah ini, seandainya malaikat Jibril, Mikael, Nabi Yakub nyileh dom satu biji saja dari dom pirang-pirang gudang itu mau nyileh Muhammad kanggo nempel bajunya Nabi Yusuf. Padahal ini untuk hal yang sangat mulia. Ya, jenenge Muhammad orang arah nilai, tidak bakalan dia meminjamnya. Padahal dia punya gudang jarum berjejer, berarti wis gak ketung jarum itu cilik gitu ya. Didatangi malaikat Jibril, kurang apane sing mara malaikat Jibril, Mikael, Nabi Yakub untuk pinjam, tidak minta, untuk menjahit bajunya Nabi Yusuf. Kurang apanya, ini sangat mulia ini pekerjaan ini. Nah, jenenge wong medhit ya mafa'ala, tetep orang lain. Muhammad bin Yahya bin Khalid bin Barmah. Ono kok jenenge Muhammad ini. Sini. Qala rahimahullah ta'ala.